Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adelia Nisha Wahwijati dengan NIM 2402130028 dari program studi Pendidikan Seni Tari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat krusial dalam sejarah peradaban manusia, yaitu revolusi industri. Kita sering mendengar istilah industri 4.0, tapi apakah kita benar-benar paham bagaimana sejarahnya dan mengapa ini mengubah segalanya? Dalam kurang lebih 5 menit ke depan, kita akan membahas fase-fasenya, ciri khasnya, hingga dampaknya bagi hidup kita hari ini. Mari kita mulai. Yang pertama ada sejarah dan fase perkembangan. Revolusi industri tidak terjadi secara instan, melainkan melalui 4 gelombang besar. Yang pertama ada revolusi industri 1.0 yang terjadi pada akhir abad ke-18. Semuanya bermula di Inggris dengan penemuan mesin uap oleh James Watt. Tenaga manusia dan hewan yang terbatas mulai digantikan oleh mesin. Fokus utamanya adalah mekanisasi produksi, terutama di industri tekstil dan transportasi kereta api. Yang kedua, ada revolusi industri 2.0 yang terjadi pada awal abad ke-20. Fase ini dikenal sebagai era produksi massal. Penemuan tenaga listrik dan sistem ban berjalan memungkinkan pabrik memproduksi barang dalam jumlah ribuan dengan waktu yang singkat. Mobil mulai menjadi kebutuhan umum, bukan lagi barang mewah. Yang ketiga, ada revolusi industri 3.0 yang terjadi pada tahun 1970-an. Dunia memasuki era digital dan otomatisasi. Penemuan semikonduktor, komputer pribadi atau PC, dan internet mengubah cara kita bekerja. Mesin tidak lagi hanya digerakkan oleh tenaga mekanik, tetapi sudah diprogram oleh komputer. Dan yang terakhir ada revolusi industri 4.0 yang terjadi pada saat ini. Inilah puncaknya. Jika 3.0 adalah tentang komputer, maka 4.0 adalah tentang konektivitas. Ini adalah penggabungan dunia fisik, digital, dan biologis melalui teknologi internet yang super cepat. Yang kedua ada ciri khas industri 4.0 dan teknologi utama. Lalu, apa yang membuat industri 4.0 begitu unik? Ada beberapa pilar teknologi yang menjadi ciri utamanya. Yang pertama, ada Internet of Things atau IoT. Sekarang, bukan cuma HP yang terkoneksi internet, tapi juga kulkas, lampu, hingga mesin pabrik. Mereka saling berkoneksi satu sama lain. Yang kedua, ada Artificial Intelligence atau AI yang kini sedang tren. Mesin kini memiliki kecerdasan buatan untuk belajar dari pola data. Yang ketiga, ada Big Data. Setiap detik, kita menghasilkan data dalam jumlah banyak. Data inilah yang menjadi emas baru untuk memprediksi tren pasar dan perilaku kita. Yang keempat, ada Cloud Computing. Kita tidak perlu lagi menyimpan file di flash disk. Semuanya ada di penyimpanan awan. Bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Yang kelima, ada additive manufacturing atau cetak 3D. Sekarang kita bisa mencetak komponen mesin, rumah, bahkan jaringan organ manusia menggunakan printer 3D. Yang keempat, ada dampak bagi kehidupan manusia. Perubahan ini membawa dampak yang sangat dalam bagi kita. Yang pertama dari segi ekonomi. Munculnya model bisnis baru yang berbasis digital. Dulu kita harus ke pangkalan ojek. Sekarang ojek bisa mendatangi kita lewat aplikasi. Belanja pun cukup dari rumah. Efisiensi meningkat drastis. Kemudian dari segi sosial, kita bisa terhubung dengan siapa saja di seluruh dunia secara real time. Namun ada tantangan besar, yaitu disrupsi lapangan kerja. Pekerjaan administratif yang repetitif mulai ditinggalkan oleh sistem otomatis. Yang ketiga, ada tantangan baru.
literasi digital menjadi kewajiban kita. Kita dituntut untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga memahami cara kerjanya agar tidak tertinggal. Sebagai penutup, revolusi industri 4.0 adalah peluang sekaligus tantangan. Teknologi hanyalah alat, kitalah yang menentukan arahnya. Kuncinya adalah terus belajar, beradaptasi, dan tetap menonjolkan sisi kemanusiaan kita yang tidak bisa digantikan oleh robot, yaitu empati dan kreativitas. Sekian dari saya, Adelia Nisyawijati. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.